ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ini ada 3 nih. Apa saja nih kuncinya nih? Kalau tidak keberatan kita baca sama-sama ya. Islahul qalbi, bersihkan hati. Agak semangat tuh ya. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali. Jadi mohon maaf nih, ketiga perkara ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, bersihkan hati kita dulu, cara kita berpikir, kemudian amalan kita. Makanya ada satu kisah menarik ketika salah seorang sahabat Nabi di masjid terus, nggak pulang-pulang Pak, nggak pulang-pulang Bu, di masjid terus. Nabi langsung tanya, dari ekspresi wajahnya saja kelihatan nih kayaknya punya masalah besar. Ada apa? Kok di masjid terus? Akhirnya dia hampir nangis, curhat berdua dengan Nabi. Ya Rasul, saya ini punya masalah. Jadi saya memiliki hutang. Dan tiap hari ada orang yang datang ke rumah nanyain kapan bayar. Saya mau jawab gimana, kan belum ada uangnya. Makanya saya di masjid nggak pulang-pulang. Jadi di masjid itu tujuannya bukan apa-apa, menghindar orang yang nagih hutang. Jadi ini sahabat ini punya masalah ekonomi. Makanya Nabi ngasih doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal azzi wal kasad, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Saya masih ingat dulu di pesantren nih ngajarin guru saya doa ini. Ini khusus Bu. Jadi kalau kita punya masalah ekonomi, masalah hutang, baca doa ini. Kalau tidak keberatan kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Nampaknya kita baca sekali lagi karena terlalu panjang ya. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Bagi yang tidak hafal jangan khawatir, saya sudah tanya ke guru saya, ada juga yang pendek. Ini saya juga ajarin, kita baca sama-sama doa yang pendek lagi punya hutang. Allahumma lunasin. Jadi yang pendek itu memang hatinya, niatnya Bu. Maaf ya, kalau ibu nggak percaya, ini komplek perumahan nih. Kadang dicicil sampai 10 tahun, tapi kalau sudah punya niat, lunas akhirnya. Tapi kadang 50.000 cicilannya karena kecil, apalagi pinjam sama temen. Padahal itu masih hutang tuh yang namanya niatnya pinjam, tapi nggak diingat. Hutang yang jutaan tuh diingat,
Padahal 10 tahun akhirnya lunas. Tahu-tahu selesai cicilan rumah. Betul tidak? Jadi satu tuh niat dulu. Makanya islahul qalbi, bersihkan hati. Boleh saya cerita, boleh? Sambil memperkenalkan diri ya, nggak enak kalau enggak kenalan dulu nih. Nama saya Cecep Maulana. Jadi saya terjadwal itu sudah biasa di Trans TV, Islam itu Indah, menemani Ustadz Maulana. Jadi alhamdulillah namanya sama aku. Ya, sekarang sedang safari dakwah keliling Indonesia. Jadi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Ini bulan ini lagi keliling di Bekasi. Nah, kita sudah ada tim kita yang datang ke sini. Alhamdulillah DKM menyambut, ya isi aja hari ini. Jadi sudah ada keliling-keliling, mohon doanya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan. Jadi itu satu perkenalan saya. Kemudian mohon maaf, saya waktu kecil pernah nih, makanya ibu kalau anak saya pengen jadi apa nih, nah ini caranya ya. Saya masih ingat ibu saya suka ngasih kaset ceramah Pak, pidato, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dengerin tuh tiap beres sholat subuh waktu kecil itu suka dengerin itu. Akhirnya ngikutin. Jadi bukan karena gimana, ngikutin aja sampai suaranya mirip. Ya, mirip Pak Zainuddin. Lalu saya baca sebuah pengumuman lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, saya ikutan tuh, ya. Yang saya dikasih panggilan nomor 57. Cecep Maulana peserta 57 dipersilakan tampil. Saya biasa-biasa saja Pak, sudah siap. Tapi pas saya tampil kagetnya luar biasa Bu. Lutut saya yang kanan dengan yang kiri misah. Alhamdulillah Pak. Ternyata yang saya kaget apa? Yang jadi juri itu adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena saya waktu itu masih kecil. Jadi beliau langsung jadi juri Bu. Memang beliau ingin mencari ustadz-ustadz ya, akan dididik untuk menjadi bagaimana sih jadi penceramah itu, gaya retorikanya seperti apa gitu, diajarin tuh. Dia tuh ingin membentuk seperti itu, makanya ngadain lomba seperti itu dan saya ikutan. Akhirnya ya saya tampil. Maaf Bu, boleh saya contohin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan larutan penyegar cap ketiga. Saya duduk Bu, alhamdulillah beliau melambaikan tangan. Saya menghampiri beliau. Dan inilah yang paling penting ya, pelajaran menarik. Saya terus terang pengen ketemu dengan beliau. Susah Bu ketemu dengan beliau. Acaranya gimana? Tapi ini saya dipanggil khusus. Saya mendekati beliau. Akhirnya saya tanya ke beliau, kok bisa ceramah itu berbeda gitu loh? Kok bisa ceramahnya menarik orang untuk dengerin gitu? Nah ini yang saya tanya ya. Pak Ustadz, maaf saya lancang. Ada apa nak? Saya ingin tahu rahasia sukses Bapak. Ternyata tidak disangka Pak. Beliau bisikan ke saya, tidak rahasianya lancar.
Itu Bu rahasia. Ya dari sananya juga pelan Bu, sesuai aslinya. Apa rahasianya? Ini saya tanyakan, apa rahasia sukses beliau? Nah, beliau bilang apa? Ikhlas. 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 Allah. Ya. Saya pulang ke Bandung, ternyata maghrib murid saya di masjid yang belajar ngaji nanya, Ustadz, sukses ketemu Pak MJ, apa rahasianya? Ikhlas. 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 Jadi hidup ini kalau nggak ikhlas, Bu, susah. Makanya kalau ingin sukses, Bu, gampang, ikhlas. Betul tidak? Ikhlas. 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 Allahu Akbar. Lihat Nabi beristrikan Siti Khadijah. Hampir sepertiga harta kekayaannya, mohon maaf ya, itu sebanding dengan Mekah, kekayaan Mekah, Siti Khadijah itu. Tapi begitu nikah, saya mendukung Islam dan ini harta digunakan untuk Islam. Sampai mohon maaf, pas mau meninggalnya, dia hanya apa Bu? Ternyata kekayaannya semuanya sudah habis untuk agama. Bang kekayaannya, warisannya, Masya Allah. Nabi sudah siapkan sorban. Sorban yang dipakai Nabi dijadikan, tapi ternyata Allah memberikan sebagai membungkus mayat Khadijah itu adalah kain yang diberikan oleh Jibril. Jadi dahsyatnya itu luar biasa Bu. Kekayaan, harta, semuanya dikasih siapa Bu? Allah. Makanya kita tuh jangan banyak, Allah yang kasih. Betul tidak? Kalau kita sudah ikhlas buat perjuangan ini, mumpung kita masih ada umur, kita punya harta ini, punya harta ini, masing-masing akan ditanya nanti. Hartanya digunakan untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Masya Allah. Tapi kalau kita berjuang, Allahu Akbar, semuanya bakal meninggal dunia. Betul tidak? Jadi ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Sekali lagi ya, 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Tolong diikuti. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Jadi maksud ikhlas itu adalah hati, ya. Islahul fikri. Yang ketiga adalah islahul amali. Bersihkan amalan. Saya ulangi ya, bersihkan hati. Ikuti Bu. Bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Pertama hati dulu. Hati. Nah, udah hati, pikirannya. Udah pikiran, amalan. Makanya mohon maaf, gimana caranya nih? Apa yang terjadi dengan saya? Saya sering sholat, saya sering sholat tahajud, sholat sunat, puasa juga. Tapi saya pengen ke Mekah. Kenapa saya nggak dipanggil ya Allah? Nah, pasti ada masalah. Apa tuh masalahnya nih? Ya, kita harus pelajari ini. Jadi pembuka rezeki ada masalah-masalah yang membuat terhambatnya rezeki kita, Bu. Apa nih masalahnya nih? Ya, ayo kita baca. Dosa ke ayah. Dosa ke ibu. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Yang ketiga, maaf ini, dosa ke pasangan. Ya, jadi ini hati-hati nih. Ada 5 nih, ya, ada 5. 1 adalah ke ayah.
Renungin, bayangin wajah ayah. Apa kerjaannya? Bagaimana kegiatan sehari-hari? Kita dibesarkan dulu itu bagaimana cara ayah membesarkan kita. Bayangin aja. Coba. Tidak ada selain ayah itu yang berkorban sehebat ayah kita itu. 2. Ibu. Masya Allah. Ya. Jadi dia dari rumah nganterin kita sekolah, nungguin kita. Masya Allah. Itulah dahsyatnya ibu kita. Jadi penghambat adalah ketika kita punya dosa ke ayah kita, dosa ke ibu kita. Nah, punya masalah ini, kita pernah membentaknya atau apa saja, dan itu belum selesai, mohon maaf, itu bisa jadi penghambat rezeki itu. Ini yang membuat kenapa kita tidak diberangkatkan ke tanah suci. Kenapa? Karena kita tuh membiarkan dosa kita saja. Bahkan kita nggak ingat gitu loh. 3. Ke kakek. Kakek kita Pak, sudah meninggal tuh. Mohon maaf. Diukur baik-baik bagaimana kebaikannya. Bagaimana perhatiannya kakek kita. Nenek. Mohon maaf ya. Nah, yang terakhir ini pasangan. Jadi ibu mohon maaf harus mengingat luar biasa nih. Sama pasangan atau suami ini mungkin ada kata-kata yang pernah menyakiti hatinya. Bagaimana pengorbanannya kepada kita. Apakah dosa dan kesalahan kita kepada pasangan kita ini sudah kita minta maaf kepadanya. Tiap hari minta maaf. Masya Allah. Itu harus terlalu diungkapkan. Mohon maaf bapak juga sama istri kita. Mohon maaf. Bagaimana tiap hari dia memperhatikan kita. Jadi di situ tuh, itu kalau kita udah beres Bu, Masya Allah. Begitu dibuka rezeki, mohon maaf, Allah akan berikan keberkahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.